Salam. Iya, ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Buka hatimu. Kita akan tinggi-tinggikan dan menyanjung-nyanjung namanya. Haleluya. Kita mau berkata, jiwaku Tuhan merindukanmu. Haleluya, haleluya. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup, amin. Jiwaku haus kepadamu. Ya Allah yang, mari sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Dialah sumber pengharapan kita semua. Katakan, penolongku Tuhan. Penolongku dan Allahku, tiada yang katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur amin, amin, amin. Sumber pengharapanku. Dialah penolong yang setia, saudara. Waktu yang singkat ini jangan dilewatkan. Kita mau berkata, jiwaku Tuhan, jiwaku Tuhan, jiwaku. Haleluya, haleluya. Jiwaku merindu, kami rindu Tuhan. Sangat rindu, kami rindu melebihi suami, melebihi istri Tuhan. Anak cucu mantu. Hanya Engkau kerinduan kami Tuhan. Jiwa kami Yesus, haleluya. Ya Allah ya. Oh, mari sama-sama katakan, ku Tuhan, Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Penolongku dan Allahku, tiada yang amin, amin. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus, sumber pengharapan. Haleluya, penolongku dan Allahku, tiada yang. Oh, mari kita sama-sama mengangkat tangan. Angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur. Berikan tanganmu untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Dialah penolong yang setia, saudara. Tiada yang sepertimu. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber kami Yesus Tuhan. Tiada yang seperti. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, katakan, bersyukur kepada. Kau lihat tangan kami Tuhan. Kami mau bersyukur kepada kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Penolong dan Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang
Tiada yang seperti Yesus Tuhan. Haleluya. Sekali lagi. Tiada yang sepertimu. Tepuk tangan sorak-sore bagi Dia. Sembahlah Dia, saudara. Sembahlah Dia, saudara. Dia ada di tengah-tengahmu. Dia ada di tengah-tengahmu. Dia ada di sini, saudara. Jangan lewatkan kesempatan yang baik ini. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, Yesus. Yesus. Kami percaya Kau di tengah-tengah kami, Tuhan. Tangan-Mu terangkat di atas kepala kami. Oh, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Kaulah Raja kami, Tuhan. Mata iman kami Engkau melihat. Kami melihat, Tuhan, keperkasaan-Mu di tempat ini. Haleluya. Rindukan Kau hadir di sini saat ini. Kami percaya, Tuhan, Kau sudah hadir. Katakan, ku rindukan. Tuhan, betapa rindunya kami kepadamu. Haleluya. Saat ini. Katakan sekali lagi, kami rindu, Tuhan. Yesus, Kau hadir di tengah kami, Tuhan. Betapa rindunya hati kami, Yesus. Lebih intim lagi kepadamu, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Kau hadir di sini saat ini. Amin, 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 amin. Ku rindukan Kau hadir saat ini. Haleluya Tuhan, saat ini Kau hadir sudah di tengah-tengah kami, Bapak. Kau sudah mengurapi kami. Mata iman kami melihat tangan-Mu, Tuhan. Ada di atas kepala kami, Tuhan. Itulah yang membuat kami tetap semangat, Tuhan. Hidup menjalani di tahun yang baru ini, Bapak. Tanpa tangan-Mu menopang kami, Tuhan. Kami mungkin tidak akan mampu, Tuhan, melewati tahun-tahun yang baru ini dengan berbagai masalah, Tuhan. Tetapi Kau tetap menopang kami. Terpuji nama-Mu, Bapa, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu, Bapa. Biar di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhanku, mempelai pria sorgawi, kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara, luar biasa. Salam. Shalom. Shalom. Apa saya nggak dengar suara saya karena ada ini ya. Shalom. Shalom. Oh, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus ya. Mari, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yo, 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 yo.
Mana tepuk tangannya untuk Tuhan, amin. Terpujilah namamu, hey, 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 kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara, kami nyatakan Tuhan kebesaran-Mu, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, yo, terpujilah namamu Tuhan. Hey, 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 hey. Ajaib dan penuh keagungan. Amin, 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 amin. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Haleluya. Yo, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk tepuk tangan di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Yes, 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 hey, hey. Kuat dan penuh keagungan. Amin. Satu hati, satu hati kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Tuhan berjasa dan memerintah untuk selamat. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami Raja, bertepuk tangan, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selama-lama. Hey, wow. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Berdiri ya. Yo, katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yo. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih, saudara, dari pemenang. Amin. Haleluya. Hilangkanlah banjirnya, Yesus Raja segala. Oh, 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 oh. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, 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 oh. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Saudara, di refrainnya ini, saya akan mendahului nyanyi. Nanti kalau saya bilang, saya lebih dari pemenang, ya. Setelah itu, saudara bilang gini, sebelahmu siapa? Nama, enggak usah nama.
Engkau lebih dari pemenang, gitu ya. Bisa? Loh, harus saudara. Kalau kita ibadah di tempat ini, tidak semangat kayak orang kalah, los, waduh percuma. Kalau saya bilang saya lebih dari pemenang. Ya, saudara juga bilang, saya ya, sama-sama ya. Lali saya. Yuk, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan sebelahmu, kamu lebih dari pemenang. Katakan sebelah kirimu, kamu lebih dari pemenang. Oke ya, bisa. Kita ulangi ya. Habis saya berkata saya lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Saya sebelahmu, sebelah kiri, sebelah kanan ya. Amin. Bisa ya. Kita lebih dari pemenang. Sekarang saya lebih dari pemenang. Jangan lupa kirimu. Engkau lebih dari pemenang. Kiri, kananmu. Lebih dari pemenang. Semua kita lebih dari pemenang. Yo, sekali lagi ya. Kita lebih dari pemenang. Yo, jika Allah di pihak kita, siapa dah? Tidak ada yang lawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Raja segala. Amin. Bangkit. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari sekali lagi. Kita lebih dari pemenang. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Wah, itu baru saudara betul-betul anak Tuhan, amin. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. 1 menit mau, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus 1 menit. Aduh, baru 2 detik tidak kuat. 3 detik, 4 detik. Haleluya. Luar biasa, terima kasih saudara. Sudah begitu semangat mengagung-agungkan namanya. Terpujilah dia. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya. Buka hatimu, jangan keraskan. Datang keras, pulang keras. Ya, datang boleh keras, tapi pulang bagaikan salju, amin. Ya, itu baru anak Tuhan. Kita mau berkata, hidupku Tuhan menggenapi firman. Haleluya. Hidupku menggenapi firman. Katakan tanda mujizatmu Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Amin. Haleluya. Sekali lagi katakan. Hidupku Tuhan. Hidupku Tuhan. Hidupku menggenap. Biarlah semua yang hadir tempat ini adalah penggenapan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Katakan, Tuhan, Dialah yang sempurna saudara, satu-satunya di muka bumi, di sorga, di mana saja hanya Tuhan yang sempurna. Amin.
Kami menyerahkan Tuhan. Murnikan Tuhan. Amin. Katakan, hidupku. Sekali lagi saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Oh, angkat tanganmu saudara. Yang mau berjalan menggenapi firman Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Haleluya. Di dalamku jadi amin. 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 Hidupku menggenapi. Tuhan, Kau lihat tangan kami Tuhan. Kami mau berjalan menggenapi firman-Mu. Amin. Amin. Jadi bukti. Katakan, hidupku ini Tuhan. Semuanya sama-sama. Hidupku. Engkau dengar Tuhan. Kami mau berjalan menggenapi firman-Mu Tuhan. Ikuti dengan tanda mujizat-Mu Bapa di surga dalam hidup kami. Sertai Tuhan. Terima kasih, thank you Jesus. Di tempat ini hanya nama-Mu kami sebut Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, hidupku Tuhan, hidupku. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Haleluya. Kau bersamaku di dalam jadi amin, amin, amin. Hidupku. Selanjutnya saya mengundang Bapak Pendeta Frans Martinus. Waktu dan tempat saya berikan beliau. Sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi. Haleluya. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Amin. Jadi bukti. Jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, jadi bukti. Haleluya. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkaulah Allah, Engkaulah Mesias, gunung batu kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, kota perlindungan kami. Engkaulah Immanuel, Bapa yang agung, Bapa yang kami sembah, yang kami tinggikan. Di tempat ini Engkau hadir bersama kami. Terima kasih, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa Yesus. Kemuliaan di tata Allah Maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Bapakku, ya Allahku, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bangga punya Yesus Tuhan Allah kami. Kami bersyukur ada di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Kebaikan yang kami terima sepanjang hari ini. Sepanjang tahun yang telah lewat.
Bahkan sampai pada hari ini penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Saatnya Tuhan kami membuka hati kami, mendengarkan Engkau sendiri berbicara. Kudus sucikan hamba-Mu Frans Tuhan, tubuh, jiwa, dan rohnya. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau Roh Kudus, kami nothing, kami bukan siapa-siapa. Kami butuh Roh Kudus-Mu, baik kami maupun jemaat-Mu yang melayani dan dilayani. Kami butuh pengurapan-Mu, terpujilah nama-Mu, terpuji nama-Mu. Kami akan duduk diam, Roh Kudus beracaralah bersama kami. Saatnya Roh Kudus berbicara, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon berkati Pak Robert, tim musik, tim pemuji, setiap kami, berkati mereka Bapa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, yang percaya katakan, amin. Shalom, silakan duduk. Selamat pagi, mungkin belum terlambat ya kalau saya boleh seizin Bapak Ibu mengucapkan selamat tahun baru. Ya, masih hari ke berapa ini? 28 ya, tentunya belum terlambat, mudah-mudahan seperti itu. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan, dulu ketika kita memasuki tahun 2023, orang bilang bisnis akan kacau, akan banyak perusahaan gulung tikar, ada banyak kejadian yang mengagetkan. Ternyata Bapak Ibu hadir di tahun 2024, tanggal 28. Saya percaya Allah Immanuel menyertai Bapak Ibu dan saya. Sehingga Bapak Ibu yakinlah, ketika kita bisa melewati tahun 2023, kita pun bisa melewati tahun 2024. Tetapi Bapak Ibu, untuk melewati tahun 2024, kita anak-anak Tuhan membutuhkan iman. Sebab itu hari ini saya mau ambil satu tema tentang membangun iman. Ya, slide-nya boleh ditampakkan. Ya, itu gambar sebelah dari membangun iman. Tadi saya sempat berbincang dengan Pak Robert. Beberapa tahun yang lalu, saya mengambil foto itu di Gunung Sinai. Ketika kalau kita ke ziarah ke Israel, selalu kita mampir ke negeri Mesir. Setelah kita di Mesir, Kairo, kita masuk melewati terusan Suez, masuk ke padang gurun. Dan biasanya kita berhenti di Saint Catherine, di Sinai, untuk persiapan kita naik ke puncak. Masalahnya waktu itu, saya tidak sempat bisa naik ke puncak, karena saya mengalami serangan jantung. Sehingga ketika istri saya melanjutkan, jadi unta-unta itu berhenti di satu tempat, orang jual kopi kira-kira seperti itu. Di situ unta-unta berhenti, kita jalan kaki dan trapnya itu tinggi-tinggi. Ada sekitar mungkin ada yang bilang 800, ada yang bilang 1000 trap. Dan saya tidak bisa naik itu karena jantung saya tidak mampu. Dan saya foto-foto aja di situ. Waktu itu matahari menjelang. Kenapa saya ceritakan tentang foto di Sinai ini? Karena di Sinai ini tempat Nabi besar, Nabi Musa dibangun imannya. Dia ada di sekitar Sinai pertama kali karena dia lari dari Mesir. Ketika dia hendak memisahkan suku bangsa yang bertikai dan diancam oleh suku bangsa sendiri untuk dilaporkan. Karena dia membunuh orang Mesir, akhirnya Musa ciut nyalinya. Sehingga dia lari ke Imam Jitro, di sana dia menggembalakan ternak. Jadi saya gambarkan membangun iman dengan foto di Sinai ini, karena di Sinai ini, di sekitar Sinai ini, sekitar padang gurun ini, kalau saya boleh bilang padang gurun penderitaan,
Di sini iman dari Nabi Musa bertumbuh pesat. Jadi Bapak Ibu, iman itu bertumbuh ketika mengalami penderitaan. Itu yang saya yakini. Ya. Jarang orang bertumbuh imannya ketika kelimpahan. Karena kebanyakan ketika orang kelimpahan, keberkatan, mereka lupa. Seringkali yang terjadi seperti itu. Tetapi di dalam penderitaan, seringkali kita dibawa ngandel Gusti. Kembali mengandalkan Tuhan. Kembali beriman kepada Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan jemaat Logos, sebagai pengikut Kristus, kita harus membangun iman. Dan iman yang dibangun itu harus iman yang benar. Bukan sekedar iman yang besar. Kita punya iman yang besar, kalau tidak benar itu bisa salah. Ada banyak orang beriman, aduh tahun 2024 ini aku punya rumah satu lagi. Boleh itu iman. Aduh tahun 2024 ini aku mungkin punya satu beriman, Tuhan memberkati aku mobil baru. Boleh. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman itu tidak datang dengan tiba-tiba. Iman itu harus dibangun setiap hari dan itu melalui suatu proses. Bapak Ibu jemaat GPT Logos, kenapa kita bicara perlu membangun iman? Karena iman itu adalah kunci keselamatan. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan, tanpa iman loh, tidak mungkin kita berkenan di hadapan Allah. Artinya supaya Bapak Ibu berkenan di hadapan Allah, itu membutuhkan namanya iman kepada Kristus. Kunci dari keselamatan itu bukan dari persembahan kita. Kunci dari keselamatan bukan karena kita melayani, jadi pendeta besar, sering berada di atas mimbar. Kunci pelayanan bukan karena amal baik kita, melainkan iman kepada firman Tuhan, kepada Alkitab ini, kepada perkataan Allah, kepada pribadi Yesus. Itu yang akan menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya. Setuju percaya katakan, amin. Lukas 18 ayat 8 mengatakan, jika Tuhan Yesus datang, Tuhan tidak mencari orang-orang yang amal baiknya besar. Jika Tuhan Yesus datang, Tuhan tidak mencari orang-orang yang sumbangannya besar untuk gereja, untuk pelayanan, untuk operasional. Ketika Yesus datang, Tuhan tidak mencari gereja yang jemaatnya ribuan, pelayanannya luar biasa. Itu baik sebetulnya. Tetapi Tuhan mencari orang-orang yang masih beriman kepada Tuhan ketika dia datang. Ini firman Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Bapak Ibu, sebab itu hari ini, sebelum kita melanjutkan tahun 2024 dari hari ke hari, mari kita resapi tentang membangun iman. Harus dipupuk dari hari ke hari. Sebab itu kita akan buka Alkitab kita dalam surat Roma pasal 10 ayat 16 sampai 21. Roma pasal 10 ayat 16-21. Demikian bunyi firman Tuhan, saya bacakan. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapinya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel,
Ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman ini sering kita baca. Tadi saya sempat berkata, iman itu bertumbuh melalui sebuah proses yang tidak mudah. Kembali ke slide yang kedua. Seperti halnya Nabi Musa, iman saya juga bertumbuh melalui proses yang panjang Bapak Ibu, dan sangat tidak mudah kami jalani. Ketika kami memutuskan jadi hamba Tuhan, tadinya saya bekerja di sebuah perbankan, Bank Universal, jadi Bank Permata, sebelum Bank Universal namanya Bank Perkembangan Asia, dan di sini ada Bapak Rudi Tenggala, dia tahu pekerjaan saya dulu, ya Bapak Ibu. Ketika saya tinggalkan itu, tidak mudah Bapak Ibu. Tanggal 26 Juli tahun 98, itu tanggal yang pas saya mengalami pembaharuan roh saya dari Tuhan. Tiba-tiba saya berbahasa lidah, berbahasa roh, tanpa persiapan saat itu. Mulut saya berbicara seperti yang saya tidak mengerti, dan isi saya mendorong saya, biarkan Roh Kudus bekerja. Dan ketika Roh Kudus bekerja, berkarya dalam diri saya Bapak Ibu, iman saya dibangun. Sehingga saat itu juga jam 8 pagi, 26 Juli 98, saya merasakan kegentaran yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan sendiri bicara kepada saya begini, nempellah padaku. Itu tertulis dalam Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Jadi firman Tuhan jelas datang kepada saya, supaya saya gandol Gusti, supaya saya melekat kepada Kristus. Untuk apa saya melekat kepada Kristus? Tentunya selain untuk saya beriman kepada Kristus, selain saya mengandalkan Kristus, Tuhan menjanjikan supaya hidup saya diubahkan, hidup saya dibaharui, hidup saya boleh dikembangkan dari seseorang yang tadinya bekerja di sekular, yang mengandalkan uang segala-galanya. Tuhan ubahkan, saya tidak lagi mengandalkan uang, saya mengandalkan Kristus, dan itu tidak mudah. Kalau saya boleh bilang, sangat tidak mudah. Kami sekeluarga mengalami proses sekolah kehidupan. Dimulai masalah di pekerjaan. Tiba-tiba ketika saya menyatakan ke depan kepada kepala wilayah di mana saya bekerja, dan kepala wilayah melaporkan kepada direktur utama di Jakarta di mana saya bekerja, tanpa pemberitahuan, saya tiba-tiba mengalami namanya downgrade. Downgrade dari kepala jadi bawahan. Itu keadaan yang tidak mudah saya alami. Boleh dikatakan menyakitkan, karena tanpa ada kesalahan yang jelas. Hanya saya kesalahannya bilang begini, Pak, jangan bikin career path, jenjang karir kepada saya. Kenapa? Karena ke depan saya tidak akan mengabdi ke Bank Universal. Ke depan saya menjadi hamba Tuhan. Mungkin itu kesalahan saya, terlalu dini mungkin, dan saya mengalami downgrade. Orang yang pangkatnya di bawah saya, kalau nggak salah 3 di bawah saya, tiba-tiba diposisikan di atas saya. Sakitnya tuh di sini katanya lagu, ya sakitnya tuh di sini, dan saya mengalami. Bukan hanya di masalah pekerjaan, masalah keuangan. Saya punya perusahaan, saya ditipu dalam bisnis. Yang menipu bukan orang lain, saudara sendiri. Sakitnya itu di sini. Bukan hanya masalah keuangan, masalah keluarga saya alami. Hubungan saya jauh dengan anak-anak saya. Masalah kesehatan, tadi saya sudah sempat cerita. Saya mengalami serangan jantung waktu saya ada di Mesir. Bukan hanya masalah kesehatan, kebutuhan dapur, kebutuhan dasar itu
makan minum pun saya mengalami masalah. Karena saya melepaskan pekerjaan saya sebagai senior manager di bank itu, dan saya jadi hamba Tuhan yang tidak punya gereja. Pendeta bukan, gembala bukan. Saat itu saya belum sekolah di Gereja Bethel Indonesia. Sehingga saya hidup berdasarkan iman. Lalu relasi pelayanan saya di pedesaan, itu bicara yang enggak tentang saya. Katanya saya pengen terkenal di desa-desa. Loh, nek pengen terkenal itu kan di kota besar. Setuju Bapak Ibu? Melayani di kota besar kita bisa terkenal. Bapak Ibu, bertubi-tubi masalah saya alami. Tetapi saya bersyukur. Itu proses yang harus saya jalani. Iman bertumbuh oleh sebuah proses yang tidak mudah. Saya tidak tahu proses apa Bapak Ibu alami. Hanya saya sempat mendengar waktu gereja ini didirikan, dibangun, dan gereja ini mau diresmikan. Gereja ini saya mendengar juga punya proses. Ya, ada orang-orang yang tidak setuju adanya ibadah di tempat ini. Itu juga proses. Dan yang lebih menyakitkan kadang-kala terjadi ketika yang tidak setuju itu bukan orang seberang, tapi orang yang notabene orang Kristen, apalagi hamba Tuhan, apalagi gembala, apalagi pendeta. Di daerah-daerah di pedesaan saya sering mendengar ini Bapak Ibu. Gereja ditolak, kenapa? Karena gereja yang lainnya merasa takut nanti jemaatnya diambil, katanya seperti itu. Terjadi mau di Banyuwangi, mau di Kediri, mau di Pare, karena puji Tuhan pelayanan saya itu banyak ke pedesaan. Bukan saya mendengar, saya menyaksikan sendiri Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kadangkala itu membuat lemah iman. Membangun gereja kok yang menolak orang Kristen sendiri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itu pun juga kami alami. Kami ditolak, papa mama papa, bukan papa mama, ya papa bukan papa netral, mama saya. Mereka bilang begini, Frans, kamu ini ikut aliran sesat. Kenapa saya dituduh ikut aliran sesat? Karena tiba-tiba saya yang tadinya biasa-biasa saja, tiba-tiba saya bahasa roh. Tiba-tiba mulut saya itu ngomong yang lain-lain gitu. Dan saya bilang ke mama saya ini Bapak Ibu saya perkenalkan sudah almarhum. Mama saya itu pendeta. Mama papa saya itu pendeta di gereja Bethel Tabernakel. Bahkan papa saya itu pengurus bendahara keuangan di gereja Bethel Tabernakel wilayah Surabaya. Tapi ketika saya masuk ke dalam pelayanan, anehnya sampai enggak suka kami doakan. Katanya gini, ya ini mama saya sudah meninggal dan saya sudah penyelesaian dengan mama saya. Kalau kamu yang berdoa, kopengku budek. Budek tenan loh. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Saya katakan ini kebenaran. Ketika mama saya menolak kami, nek kamu sing doa, kopengku budek karena doanya banter. Budek tenanan. Telinganya tidak bisa mendengar. Saya belikan alat telinga itu. Yang murah, yang mahal, tidak bisa dengar. Hati-hati dengan perkataanmu. Perkataanmu itu doamu. Perkataanmu itu doa. Tadinya saya ketika ditolak, waduh, benar mungkin saya salah jalan. Apa benar saya sesat? Tapi saya sempat bilang kepada mama saya almarhum, pasti dia lihat dari surga ini. Ya dia biar senyum-senyum sendiri aja. Kami sudah penyelesaian. Waktu mama mengatakan seperti itu, saya bilang, Mah, yang penting dilihat itu buahnya. Yang penting itu dilihat itu hasilnya. Ketika hasilnya membangun iman, dan waktu itu Bapak Ibu,
pelayanan kami sekali lagi ke orang-orang kelas bawah, bahkan saya melayani di bawah-bawah jembatan di daerah Dupak, ngajari ABC dan 1, 2, 3 berhitung untuk orang-orang di bawah jembatan Dupak. Kami pelayanan ke orang-orang yang tidak mampu. Saya pikir itu salah. Tapi saya bilang kepada mama saya, ada banyak orang seberang bertobat dalam pelayanan kami bersama tim. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Jemaat GBT Logos. Sekali lagi, tantangan Bapak Ibu mungkin berbeda dengan tantangan saya. Tetapi mari kita bangun iman kita. Apapun tantanganmu, mungkin di keluarga, mungkin di pekerjaan, mungkin dengan tetangga, mungkin dengan mertua, dengan orang tua. Apapun tantangan yang kau hadapi, mari kita berproses. Sekalipun itu tidak mudah. Ada 3 hal yang membuat kita bisa membangun iman. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hal yang pertama, kita harus sediakan waktu untuk mendengar firman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dari telinga. Dan pendengaran oleh apa? Firman Tuhan. Oleh berita Injil. Ketika berita Injil firman diberitakan seperti pagi hari ini. Oleh pendeta siapapun pembicara yang duduk dipercaya tempat ini. Berikan waktu yang baik. Berikan telinga yang baik. Simaklah setiap apa yang kau dengar. Karena firman Tuhan itu akan membangun imanmu. Diawali kalau kau punya hati, sikap hati yang mau mendengarkan. Ada banyak orang di gereja, sosoknya ada di gereja, kelihatannya mendengarkan. Tapi di dalam pikirannya, hatinya, dia memikirkan hal-hal yang lain. Disitulah saya khawatir yang seperti ini tidak mendengarkan, tidak menyimak dengan baik. Coba Bapak Ibu evaluasi diri kita masing-masing. Setelah kita ibadah, ya ibadah minggu kemarin, saya nggak tahu siapa yang melayani tempat ini di ibadah minggu jam yang sama. Ada yang masih ingat firmannya bicara tentang apa? Halo? Ojo didelok ya. Ada yang masih ingat firmannya bicara tentang apa? Mungkin banyak orang yang tidak ingat atau mungkin Bapak Ibu malu-malu ingat tapi malu-malu. Tapi jujur dalam penelitian banyak yang tidak ingat loh. Baru seminggu. Betul Pak Robert? Baru seminggu loh diberitakan. Ya Bapak Paul. Bapak Paul sama Ibu ini teman lama saya. Seringkali itu kita tidak ingat, kenapa? Karena kita tidak menyimak dan kita tidak menyimpan di dalam hati. Sebab itu Rasul Paulus bicara, iman timbul karena mendengar. Kalau engkau tidak mendengar, tidak heran engkau tidak punya iman. Tangkap baik-baik. Kalau kita tidak pernah mendengar dengan baik firman Tuhan, ketika kita punya masalah, maka kita cari kekuatan manusia. Loh, ada loh Bapak Ibu, pendeta dengan gagahnya bicara sama saya gini. Pak Fran, kakiku keseleo. Oh ya, terus tak gonang sangkal putung darah Yesus. Pendeta loh, gembala. Gak bahaya tak? Loh, seorang gembala yang mengajarkan tentang tidak boleh mendua imannya. Bisa seperti itu loh. Dan ini bukan satu pendeta loh. Dekat sini tetangga di Mojokerto juga ada. Anak saya kecelakaan Pak, terus sudah ke dokter. Enggak, kesangkal putung. Gak bahaya tak pendeta-pendeta seperti ini. Kenapa mereka bisa seperti itu? Kembali karena tidak membangun iman. Sebab itu Bapak Ibu, bagaimana kita membangun iman?
Siapkan telinga hati kita. Bersih. Supaya iman, supaya firman yang ditaburkan, atau perkataan Tuhan yang ditaburkan, atau suara Tuhan yang Bapak Ibu dengar, itu betul-betul diterima dengan penerimaan yang baik. Telinga hati itu harus berfungsi dengan baik agar bisa mendengar suara Tuhan. Karena untuk membangun iman dibutuhkan mendengarkan firman Tuhan. Saya ambil contoh Ayub 37:14. Kehadiran 3 sahabat Ayub. Ayub itu orang yang gak ada duanya Bapak Ibu. Gak ada duanya. Dalam satu hari harta bendanya habis. Bapak Ibu hitung 7.000 domba. Satu domba kira-kira 2 juta. Kali 7.000. 500 pasang sapi. Satu sapi berapa? 25 juta. Kali. Terus dia punya juga unta, dia punya keledai. Dalam satu hari habis sekian ratus miliar. Dari kaya raya jadi miskin. Itu kisah Ayub. Yang kedua, anak-anaknya 10. Semua mati dalam satu hari. Bukan hanya harta benda yang bisa menjamin hidup masa depan habis, tetapi kebahagiaannya, damai sejahtera rumah tangganya dirampas. Tidak cukup. Bahkan Ayub mengalami tubuh yang melepuh. Kesehatannya dihancurkan. Dia jadi gak nyaman lagi. Sampai untuk menggaruk tubuhnya, dia memerlukan batok. Kira-kira batok kelapa mungkin. Alkitab tidak menjelaskan. Setelah mengalami keadaan yang terpuruk, tubuhnya, jiwanya, kebahagiaannya, hartanya, istrinya bilang kutuklah Tuhan. Saudara, apa yang dialami Ayub, nggak ada orang bisa menyamakan hari ini. Tapi luar biasa, Ayub tidak bersalah dan berdosa dengan mulutnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Betul? Betul? Itu Alkitab. Luar biasa menyaksikannya. Coba kalau kita, baru harta diambil, entek. Waduh, ya apa sih Tuhan ini? Sus, Yesus maksudnya bukan kue sus ya. Sus, ya apa ini? Kita boleh protes. Ayub didatangi 3 saudaranya, Sofar, Bildad, dan Elifas. Awalnya bagus, mereka empati, duduk diam, menemani. Bapak Ibu, kalau ada orang kesulitan, kesusahan, sebaiknya kita belajar seperti 3 sahabat Ayub. Cara berempati kita itu menemani, duduk, diam. Udah benar kan ya? Kapan jadi gak benar? Karena Alkitab yang menulis, bukan saya. Ketika Ayub mulai lihat, konco-konconya kok diem aja, dia mulai ngomel. Ayub mulai mengutuki hari kelahirannya. Ingat ya, yang dikutuki apa? Hari kelahirannya. Dia tidak pernah mengutuki Allah loh ya. Tidak pernah. Tapi dia bilang, lebih baik hari kelahiranku itu tidak ada. Lebih baik kandungan itu tidak melahirkan aku, kira-kira betul. Dia tidak pernah mengutuki Allah. Tetapi sekalipun begitu Bapak Ibu, ada kesalahan dalam proses ini. Iman Ayub yang tadinya dikenal saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, tergoncang loh. Orang yang kuat imannya seperti Ayub tergoncang loh. Ketika dia menunggu penantian pertolongan Tuhan, tidak datang pertolongan. Butuh teman, temannya datang hanya berdebat ria dengan dia. Bapak Ibu kasih Tuhan, puji Tuhan. Tuhan kirim seorang pemuda, siapa namanya? Elihu. Pasal 32 Ayub.
Elihu datang. Setelah dia perhatikan debat kusir itu, dan cerita kepada Ayub bahwa Allah itu besar, Allah itu hebat, Allah itu luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, dan Elihu berharap Ayub menyediakan telinga untuk kebenaran firman. Ayub 37 ayat 14 tolong dibukakan. Ayub 37 ayat 14. Ayub 37 ayat 14. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub. Diamlah dan perhatikanlah keajaiban Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Elihu seorang pemuda yang dipakai Tuhan. 3 sahabat Ayub membuat Ayub panas hati. Sehingga Ayub kata-katanya jadi kacau. Ayub berdebat dengan 3 sahabatnya. Sofar, Bildad, dan Elihu. Tetapi puji Tuhan. Elihu datang di saat yang tepat. Arti Elihu itu Allah sendiri. Arti Elihu itu dia itu Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Elihu yang paling muda memberkat Ayub. Dan kalau Bapak Ibu baca pasal 32, pasal 33, pasal 34, di situ Elihu banyak dipakai Tuhan. Dan pada ujungnya pasal 38 Allah sendiri yang hadir dalam bentuk badai. Saya ingin sampaikan mindsetnya Bapak Ibu. Jangan takut untuk hidup saleh. Jangan takut itu hidup jujur. Jangan takut rugi. Jangan takut untuk hidup menjauhi kejahatan. Engkau jadi orang benar. Takutlah kepada Allah. Ini harus kita lakukan Bapak Ibu. Selama engkau melakukan seperti itu, masalah, ujian, pergumulan, sekolah kehidupan bisa datang sewaktu-waktu. Tetapi ujungnya kedaulatan itu di tangan Allah. Halo? Allah itu pemegang kendali. Mindset itu harus kita ada di kepala kita. Jadi ketika saya mengalami pergumulan, bisnis, keuangan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, mindset saya dibangun bahwa Allah itu pemegang kendali. Kalau boleh bilang, lakon itu menangkeri. Tahu bahasa Jawanya? Betul Pak Robert ya? Bahasa Jawanya gitu ya. Ini orang Manado campuran ini, sama. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari ya kita kalau menghadapi orang yang kesusahan, bisa kita contoh 3 sahabat, diam aja. Salomo menuliskan begini, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Maka di dalam sedikit bicara, sedikit pelanggaran. Minggu lalu, ada WA di istri saya, seseorang minta dilayani di air kaset. Anak yang sakit ini, anak pemilik kelenteng di Surabaya. Pak Robert langsung, ya, soalnya anak pemilik kelenteng yang dihadapi berarti sudah dimasuki apa-apa oleh papa mamanya. Karena papa mamanya yang punya kelenteng. Kelemahannya dia tidak suka makan lagi, tidak mau diajak omong oleh siapa-siapa. Masalah kami tidak punya waktu lain kecuali hari itu hari Minggu sayang ya, hari Minggu. Coba telepon bahwa kami bisa melayani hari ini. Enggak biasanya instan seperti itu. Biasanya butuh berapa hari, berapa jam, saya cari waktu. Tapi kali itu saya bilang, istri saya, lihat karena seminggu ke depan saya banyak pelayanan, hari ini juga kita layani. Dan dihubungi, enggak dijawab-jawab, enggak ada respon. Akhirnya saya dan istri saya Bu Ani nekat datang ke air kaset. Singkat cerita datang ke air kaset, enggak ada keluarga. Enggak ada. Yang ada suster, dan susternya bilang, Pak saya enggak berani terima Bapak, saya mesti tanya keluarganya. Oke, tanya keluarga. Dan ketika tanya keluarga, bukannya kami disambut dengan baik, diseneni dhisik.
Bapak itu loh, datang kok enggak lapor-lapor dulu. Bapak ini gimana sih? Telepon saya dulu. Padahal tadi saya bilang, Isa sudah WA, tapi enggak dijawab. Enggak dilayani salah, dilayani ternyata juga salah. Tapi saya bersyukur, saya diam saja, dan akhirnya terus gimana? Bapak tunggu saya. Loh, rumahmu di mana? Di sini. Nah, makan waktu lagi. Waktu saya tersita lagi. Tapi saya belajar seorang hamba. Namanya hamba, belajar ngelendek, kira-kira gitu. Ya sudah, saya tunggu. Sementara saya tunggu, saya lihat tetangga sebelahnya itu sakit kanker. Saya tahu setelah dialog, ususnya sudah diputus berapa kali, tetap saya rindu untuk mendoakan sebelahnya, dan saya berdoa ternyata dia orang dari luar kota kira-kira. Tidak berapa lama orang itu datang, ngomong lagi panjang lebar ngomong. Saya pikir kapan doanya ya seperti itu, karena kami enggak punya waktu banyak. Bapak Ibu kasih Tuhan, biasa ketika kita jaga mulut, seringkali perkataan-perkataan yang keluar itu menyakitkan orang lain. Dan saya mau belajar, jaga mulut. Supaya perkataan-perkataan itu sedikit atau bila perlu tidak akan melukai orang lain. Dan singkat cerita, setelah kita berdoa, akhirnya keluarga itu bilang terima kasih. 2 hari kemudian, Papa sudah keluar dari rumah sakit, Papa sudah berinteraksi, Papa sudah bisa makan. Saya bilang, ya beri kemuliaan bagi Tuhan, bukan kepada saya. Apa yang saya ingin saksikan Bapak Ibu dalam kisah ini? Harusnya siapapun kita, baik orang yang melayani maupun orang dari keluarga yang dilayani, tidak usah banyak omong. Kadang-kadang di dalam banyak omong, di dalam sungut-sungut, di dalam ngomel-ngomel, itu bisa melukai orang lain dan itu bisa jadi pijakan iblis untuk membuat semua itu berubah. Maksudnya gini, ketika saya tersinggung, mungkin, apakah saya bisa melayani? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab itu kita jaga perkataan, jaga hati. Ketika saya disinggung, puji Tuhan waktu itu saya jaga hati, itu saya ngelus-ngelus kepala saya, puji Tuhan, dengarin kamu bisa. Karena saya orang enggak instan bisa jaga hati. Lain, tipikal isi saya sama saya beda. Dia orangnya kalem, saya orangnya itu ngejos. Tapi puji Tuhan dia bilang, kamu bisa sabar. Mari Bapak Ibu kalian, siapkan waktu kita untuk dengar firman. Kenapa saya bisa sabar? Karena ada firman Tuhan yang bicara kepada saya. Layani dengan segenap hati. Yang kedua, Bapak Ibu, Ayub sudah melakukannya. Yang kedua, Roma 10 ayat 18. Kita harus menerima firman Tuhan yang diberitakan oleh utusan Tuhan. Dari mana firman kita dengar kalau nggak ada yang bicara? Ada pembicara, maka kita dengar firman. Firman itu memberi kita iman, kira-kira seperti itu. Sebab itu Bapak Ibu, yang kedua, yang pertama kita siapkan telinga, yang kedua siapkan hati untuk menerima utusan Tuhan. Siapapun itu, kalau itu utusan Tuhan, terima. Kenapa Yesus ditolak di Nazaret? Karena merasa, koncoku iki, anak tukang kayu iki, Pak Yusuf namanya. Aku eroh njobo jerone. Ini golongan Pajero kira-kira. Tahu Pajero? Jobo jero podo katanya. Podo jobo jero katanya. Aku tahu. Kebanyakan kalau kita mengenal seperti itu, kita tidak bisa menghargai orang itu. Kalau di Ambon sana, ada anak muda khotbah. Dulu ya, sekarang udah berubah. Kurang dihargai kenapa? Beta sudah belajar firman. Waktu Ose masih bayi. Susah. Ngerti gak? Saya sudah tahu firman, sudah ke gereja. Waktu kamu masih bayi.
Dan orang seperti ini tidak mungkin bisa terima utusan Tuhan. Tidak mungkin bisa terima firman Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, kalau kita datang ke gereja, siapkan hati kita. Kita siapkan hati untuk terima siapapun yang bicara di sini. Kalau dia bicara atas nama Tuhan, dia utusan Tuhan, dia bicara firman, terima, maka imanmu akan bertumbuh. Tetapi ketika kita sudah mulai membuat satu ukuran-ukuran, membuat satu pandangan-pandangan, maka seperti terjadi di Nazaret. Enggak akan terjadi perubahan di orang Nazaret. Gereja tidak akan mengalami perubahan kalau kita tidak mau mendengarkan firman dari siapapun yang dijadwal tempat ini, yang betul sudah dievaluasi oleh para pemimpin tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu, gereja bisa berkembang. Kalau gereja itu pertama mendengar firman, yang kedua menghargai hamba Tuhan siapapun yang datang ke sini. Bukan berarti saya minta dihargai, enggak. Tadi kebetulan saya ini salah jam. Ya, saya datang jam 8 kurang seperempat. Saya setelah jadwal, terus Pak Robert atau Chris bilang, loh Om jam 9, astagfirullahaladzim. Jadi saya kecepatan, ya enggak apa-apa deh, tak ikut doa ya. Jadi saya doa-doa gitu seperti itu. Ya Bapak Ibu, sekali lagi yang kedua, hargai hamba Tuhan. Ada firman berkata, jangan mengusik hambaku yang apa? Halo? Jangan mengusik hambaku yang apa? Yang kuurapi. Daud tidak berani mengusik papa mertuanya. Karena Saul jadi raja dalam pengurapan Samuel. Katakan baik-baik Bapak Ibu. Sebab itu dalam kisah ini, Ayub 32, 4-10. Kehadiran 3 sahabat Ayub yang tidak membantu Ayub, malahan membuat panas hati Ayub. Tidak masalah. Tidak masalah buat Ayub Bapak Ibu. Yang penting Elihu jadi utusan Tuhan yang betul-betul dari Tuhan dan boleh mengingatkan Ayub. Dan di pasal 42 Bapak Ibu bisa mengerti apa kata Ayub. Dulu aku dengar dari apa kata orang, sekarang aku menghadapi Tuhan secara langsung. Artinya apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu perlu Bapak Ibu dan saya alami. Saya bersyukur sama Tuhan, saya boleh kuat menghadapi tantangan-tantangan pekerjaan, pelayanan, keluarga, kesehatan. Karena Tuhan izinkan saya dekat dengan Tuhan. Bukan hanya nyanyi saja, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Bukan hanya menyanyi, tetapi dalam praktikal kehidupan sehari-hari. Kita harus dekat Tuhan. Orang yang dekat Tuhan rajin setiap baca firman Tuhan. Orang yang dekat Tuhan suka menyembah Tuhan. Orang dekat Tuhan katakan mulutku penuh dengan pujian. Mulutnya selalu memuji-muji Tuhan. Mulutnya selalu penuh ucapan syukur. Suka berdoa. Suka baca firman. Suka baca buku-buku rohani. Itu yang membuat iman kita dibangun. Karena di dalam buku-buku rohani ada kisah-kisah yang bisa membangun rohani Bapak, Ibu, dan saya. Ada kesaksian-kesaksian dalam buku rohani yang bisa menguatkan Bapak, Ibu yang mungkin kebetulan mengalami masalah yang mirip. Sebab itu Bapak, Ibu kasih Tuhan, kita dibangun iman kita. Pertama, karena kita punya telinga mendengar. Yang kedua, karena kita mau menghargai utusan Tuhan. Bisa berupa pribadi, bisa berupa buku-buku rohani. Tapi yang percaya, Alkitab ini utusan yang luar biasa. Dia nubuatan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikatakan, yang ketiga, yang terakhir. Ya, Roma 10, 19-21. Bangsa Israel tidak menanggapi.
Bangsa Israel tidak mau meresponi firman Tuhan. Bahkan Alkitab banyak dicatat, ini bangsa yang tegar tengkuk. Ini bangsa yang suka ngomel. Ini bangsa yang suka bersungut-sungut. Bangsa Israel, bangsa tidak menghargai Allahnya. Bagaimana bisa ketika Nabi Musa 40 hari 40 malam berdoa di atas Gunung Sinai untuk mendapatkan 2 loh batu yang ditulis oleh tangan Allah sendiri. Dan ketika turun mendapati bangsa Israel sedang menyembah patung lembu emas. Padahal dia melewati Laut Merah luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi. Bapak Ibu, saya dorong kalau masih ada kesempatan, mudah-mudahan Bapak Ibu ada dana, berangkat ke Israel. Saudara akan menikmati perjalanan sana. Tadi Pak Robert bicara melewati terowongan. Ya, sekarang kita melewati terowongan. Dulu nggak ada terowongan. Jadi melewati apa? Masuk ke dalam laut. Tetapi laut itu dengan mujizat Tuhan, dia bisa menyibak. Bisa dibayangkan berapa meter turunnya, naik lagi. Dan konon dikisahkan, di dalam laut itu ada kereta-kereta Firaun, topeng-topeng tentara, tombak pedang di bawah. Artinya sangat besar Bapak Ibu, keyakinan kita. Betul Allah sudah membuat mujizat, Laut Merah terbelah. Saudara Bapak Ibu kasih Tuhan, pahami yang ketiga, tanggapi, turuti perintah firman Tuhan. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu nonton sepak bola. Bapak Ibu yang laki-laki kan suka nonton sepak bola. Bolanya 1, yang ngejar berapa orang? 22. Ya, 22 ya adik ya. Bolanya ke kanan, semua lari ke kanan ya. Bolanya ke tengah, lari ke tengah ya. Bolanya ke belakang, lari ke belakang ya. Saya ingin sampaikan, ilustrasinya saya buat supaya sepak bola. Bola itu anggap aja itu firman Allah yang terus menggelinding dalam hidupmu. Ikuti aja. Mau ke kanan, ke kiri, mau ke belakang, ikuti Tuhan. Saya percaya, kalau engkau berjalan setia, taat, mengikuti firman Tuhan, saya sangat yakin kemenangan akan engkau dan saya alami. Pertolongan akan engkau dan saya alami. Engkau akan bisa melewati tahun 2024. Engkau akan berakhir tahun 20, bukan berakhir. Engkau akan memasuki tahun 2025. Saya percaya enggak ada mustahil karena dia enggak pernah gagal. Tuhan enggak pernah gagal. Saya dulu berpikir setelah saya operasi bypass jantung tahun 2008, banyak orang bilang di rumah sakit, pengalaman saya, keluarga saya, 5 tahun Pak Frans. Oh 5 tahun, berarti 2013 saya balik ke Tuhan, kira-kira gitu toh. Waduh, ada yang bilang maksimal itu 10 tahun. Katanya begitu, karena dulu kan belum hebat, sekarang dokter-dokter sudah hebat ya untuk menyelesaikan plak di dalam pembuluh darah. Bapak Ibu, hari ini saya tahun ke-16. Iya, tahun ke-16, habis operasi jantung. Dan saya selalu punya pikiran gini, kalau tahun 2024 ini saya masih punya jadwal pelayanan, saya percaya Tuhan masih mau pakai saya. Saya percaya Tuhan izinkan saya diberkati untuk menjadi berkat. Dan saya sadar, saya terus membangun iman saya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu, pasal 42 Ayub itu, pasal kemenangannya Ayub. Bapak Ibu bisa baca ayat 4-10. Sadar, mengerti Tuhan itu luar biasa.
Ayub sadar mengakui bahwa selama hidupnya dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Dan Ayub sadar rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sebab itu Ayub berkata, aku mencabut kata-kataku di pasal 3 Ayub sampai pasal 31. Aku cabut dalam nama Yesus. Dan aku mau belajar mengikuti perintahmu. Apa yang terjadi? Allah bicara, nanti kalau sahabat-sahabatmu datang, doakan lepaskan pengampunan. Hanya itu perintahnya. Tuhan tidak bilang dia akan diberkati loh. Tidak akan bilang. Dan luar biasa, ketika sahabat-sahabatnya datang kepada Ayub, Sofar, Elifaz dan Bildad, dan di situ Ayub melepaskan pengampunan. Artinya Ayub berdamai. Artinya perdebatan pasal 3 sampai pasal 31 dianggap tidak ada. Ketika Ayub melakukan, yang terjadi Allah memberkati Ayub double porsi. Dari 7.000 domba kambing dikasih 14.000. Dari 5.000 lembu dikasih 10.000. Begitu juga unta, begitu juga kedelai, keledai. Dan bahkan anak-anaknya, dia punya anak-anak yang cantik-cantik di daerah itu. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, lakon menang keri. Pemenangnya siapa? Ayub yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Ayub sempat dibangun imannya oleh Elihu. Siapa Elihu? Arti Elihu, Allah sendiri. Saya yakin Bapak Ibu jemaat Gereja Pentakosta Tabernakel Logos di Prapen ini. Ketika kita membangun iman kita boleh mengaca dalam kisah Ayub, kita boleh berpegang apa kata Rasul Paulus, iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman yang dibawa oleh utusan Tuhan, dan kita mau meresponi firman dibawa utusan Tuhan, kita pahami, kita turuti, sebagaimana kita kejar bola di dalam satu pertandingan, saya percaya firman itu akan berbuah. Dan firman itu akan membuat engkau bertumbuh kuat. Saya akhiri dengan Matius pasal 13 ayat 23. Saya gambarkan itu tentang buah-buah ya, yang ketika seseorang itu boleh mengalaminya. Dikatakan demikian punya firman Tuhan. Yang ditaburkan di tanah yang baik, artinya firman yang ditabur di tanah hati yang siap menerima, baik utusannya, baik firman Tuhannya. Hati yang siap ditaburi oleh kebenaran Tuhan. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, enggak cukup mengerti, tetapi melakukannya. Orang-orang itu yang akan hidupnya berbuah. Dan saya percaya buahnya kapan? Engkau bisa memasuki tahun 2025 dan engkau melihat penyertaan Tuhan itu sempurna. Dia Tuhan, dia Allah, dia Mesias, dia pemegang kendali. Hari ini Bapak Ibu, kalau ada di antara jemaat, imanmu mulai lemah. Mungkin karena persoalan keuangan, mungkin karena persoalan bisnis pekerjaan, mungkin karena hubungan-hubungan yang jadi enggak lancar kira-kira seperti itu. Mungkin di tengah pelayanan, saya mengalami orang-orang yang saya percaya, sajak melayani di pedesaan, orang-orang itu memfitnah saya, merendahkan saya, mengabaikan saya, tapi saya belajar tidak sakit hati. Saya bilang suka-sukamu. Ada satu lagu yang itu mendorong saya, sehingga saya boleh berkemenangan. Lagunya gini, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. WL pemusik pemuji boleh naik. Bapak Ibu sekali lagi, kalau Ayub dihajar sedemikian rupa dan endingnya Ayub berkemenangan, jangan Bapak Ibu baca membayangkan karena Bapak Ibu sudah baca kisah dari pasal 1 pasal 42. Tapi bayangkan ketika Bapakku hidup di zaman Ayub. Ayub tidak ngerti loh, kalau itu ujian itu datang dari iblis. Ayub tidak ngerti loh, kalau iblis itu sudah minta izin dari Allah untuk ngerjain Ayub.
Saya bahkan merasa ngeri loh kisah Ayub ini. Kok bisa-bisanya ya Allah mengizinkan menggocok Ayub sedemikian rupa. Tapi saya sekarang yakin pemegang kendali adalah Allah, Elohim. Dia Tuhan kita. Apapun bisa terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Apa saja, pekerjaan yang tidak ada, keuangan, kesehatan, bisa kok alami, menurun. Tapi yakinlah mindset kita, dia pemegang kendali. Bangun imanmu, bangun iman kita, masih ada Yesus. Sekali lagi sampaikan kepada sebelahmu, masih ada, ya anak-anak kecil belajar, sampaikan jangan diam aja, masih ada Yesus. Jadi kita belum kalah, masih ada Yesus. Dia sumber kemenangan kita, dia sumber pertolongan kita. Mari kita tundukkan kepala. Sayangnya satu pujian, dia ada selalu dalam musim kehidupan kita. Musim hujan, musim panas, musim salju, musim dingin. Musim kelimpahan, musim gak kelimpahan. Dia selalu ada. Kenapa dia ada? Karena dia tidak pernah tinggalkan engkau. Seperti dia tidak pernah tinggalkan Ayub. Dia tidak pernah tinggalkan saya. Dia juga tidak akan pernah tinggalkan setiap Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Haleluya. Engkau ada Dia selalu bersamaku di setiap musim hidupku. Dia tidak pernah biarkan. Pernah Ibrani kau biar 13 ayat 5. sendiri. Bukan hanya dia tidak pernah biarkan, dia tidak pernah tinggalkan engkau loh Bapak Ibu. Bahkan dia beri kekuatan Kekuatan di jiwa saudara, jiwa di hidup saudara. Ketika kita bersama dia, adalah bersama. tak pernah ku ragukan kasih-Mu dari awal. Oh haleluya, engkau ada bersamaku. Amin. Di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan kami sendiri. Haleluya. Kekuatan di jiwa. Amin. Di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yesus. Tak pernah ku ragukan kasih. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kami butuh perkenananmu yang meneguhkan kami untuk melewati tahun 2024. Tuhan Yesus, tolong kami untuk membangun iman kami. Tolong Engkau bertindak supaya iman setiap kami kuat. Kami tidak dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sedang kami alami. Amin. Karena kami percaya anugerah-Mu sungguh besar, dilimpahkan bergereja ini, berjemaat tempat ini. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Musik saja dan WL Singer lanjutkan, Engkau ada. Bapak Ibu, saya mau berdoa untuk setiap Bapak Ibu, bukan orang per orang. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang rindu imannya dibangun. Ada atau enggak ada persoalan yang hari-hari ini engkau alami? Ada atau enggak ada masalah yang sedang terjadi? Tapi kau rindu. Kau rindu imanmu menjadi kuat. Bukan hanya untuk melewati tahun 2024 ini. Tetapi untuk jadi pengikut Kristus. Untuk menjadi pelayan Kristus. Itu pun diperlukan iman yang dibangun. Kalau itu engkau Bapak Ibu, nyanyikan lagu ini bersama saya, berdiri tempatmu. Katakan bersamamu. Sambil kau berdiri di tempatmu, tidak usah ke depan. Saudara bisa berdoa bahasa roh, boleh bahasa roh. Sini. Amin. Haleluya. Amin. Saudara, Rasul Paulus berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun imannya. Orang berbahasa roh membangun imannya sendiri. Kalau engkau berdiri, engkau punya kerinduan imanmu dibangun. Dan kalau engkau dikaruniai bahasa roh, bukan meniru-niru, berdoalah dengan iman. Karena itu bahasa sorga, bukan dibuat-buat. Rasul Paulus yang bilang, itu akan membangun iman. Nubuatan membangun orang yang belum kenal Tuhan. Tetapi bahasa roh membangun imanmu. Seringkali dalam kelemahan saya berbahasa roh Bapak. Seringkali dalam ketidaktahuan saya untuk menyelesaikan masalah, saya mulai dengan berbahasa roh. Dan di situ iman saya dibangun. Dan di situ saya mendapat anugerah Tuhan, hikmat Tuhan. Untuk berdoa sesuai apa yang suara Tuhan katakan. Sini papa, sini. Oh rapaka para mata sando. Kilabala sini. Kilabala. Oh rapapa sini. Kilabala. Haleluya. 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 Kilabala. Hamba berdoa penuh roh. Sini Bapak. Haleluya. Haleluya. Jesus. Penuhi dengan rohmu. Penuhi agar iman kami dibangun. Penuhi Tuhan dengan kekudusan-Mu. Holy Spirit, come Holy Spirit, come, fulfill with your Holy Spirit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu. Kuasai tempat ini. Tambahkan iman percaya mereka.
Bangun iman kami Tuhan. Bangun dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih. Engkau ada selalu bersama kami. Firman-Mu digenapi. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan. Tak pernah kau biarkan. Kami tidak pernah sendiri. Tidak pernah sendiri. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada penolong yang ajaib. Kekuatan di hidupku. Amin. Di sini firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Hamba percaya apa yang ditaburkan, yang tertabur di tanah yang baik adalah benih untuk kelak bertumbuh. Iman mereka bertumbuh dan kelak berbuah. Karena iman mereka menjadi kuat di dalam Kristus. Di dalam firman Tuhan bersama. Amin. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kabulkanlah doa kami ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Teguhkan hatiku. Katakan engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak Tuhan. Memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. 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 Semua. Bersama-Mu Bapa. Amin. Kami melewati semuanya. Haleluya. Berkenan-Mu ya. Teguhkan hatiku Tuhan. Engkau yang bertindak. Memberi pertolongan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan luar biasa. Melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. 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 Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Luar biasa firman-Mu ya Bapa. Kami merasakan lawatan-Mu hari ini luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan. Biarlah semakin hari semakin heran Tuhan pakai dimanapun hamba-Mu ini berada. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya mengundang Bapak Rudi, ada pengumuman gereja. Shalom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari kalian mungkin yang minggu lalu tidak hadir, kami sampaikan bahwa di minggu ketiga bulan Februari akan diadakan baptisan air di tempat ini. Untuk itu mungkin ada Bapak, Ibu, atau saudara-saudari yang belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis. Setelah ibadah selesai dapat mendaftarkan diri pada pengurus gereja. Bagi setiap
yang akan mengikuti baptisan air diwajibkan untuk mengikuti penataran baptisan. Agar kita masuk dalam baptisan tidak tanpa pengertian, tapi dengan pengertian akan firman Tuhan yang benar. Jadi setelah ibadah selesai dapat tinggal dan mengikuti penataran baptisan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Mewakili Ibu Gembala sidang jemaat tempat ini ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Frans, Ibu dan cucunya. Luar biasa. Tuhan sudah memberkati kita semua. Terima kasih Pak, tetap semangat. Tuhan memberkati dalam pelayanannya. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Kita mau berkata, begitu besar kasih-Mu Bapak. Wow, haleluya. Tuhan luar biasa. Amin, amin, amin. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyala. Haleluya. Semuanya. Bukan sebagai hakim dunia, tapi yang berkorban untuk diriku Kau tebus. Kasih menyelamatkan. Ingat kasih yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus. Bagiku. Ingat bilur-Nya saudara. Amin. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus. Oh, ingat kasih-Nya. Jangan lupa saudara. Mari kita berdiri. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu. Amin, amin, amin. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Bagi siapa? Bagimu. Ingat. Selanjutnya saya mengundang kembali Bapak Pendeta Frans Baramis untuk memberkati doa berkat juga. Haleluya. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, sekali lagi kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Segala puji hormat syukurnya bagimu Bapa Yesus. Engkau Bapa yang baik. Kami diberi kesempatan memuji, menyembah, mendengar sebagian dari firman kehendak-Mu Tuhan, yang akan kami nikmati sepanjang tahun untuk iman kami dibangun. Meteraikan firman-Mu, hamba-Mu berhenti, tapi Engkau Roh Kudus tetap kerjakan yang terbaik. Dan aku berdoa setiap kami yang melayani, baik musik, baik pemimpin pujian, singer, multimedia, pendoa, guru sekolah minggu, apapun pelayanan mereka Tuhan, mereka sudah menabur dengan hati yang baik. Berkati pelayanan mereka. Sepanjang minggu ke depan diberkati para pelayan-pelayan, para jemaat Tuhan yang hadir. Diberi kesehatan, tubuh, jiwa, roh, kantong, rekening, dompet, diberkati semua. Kami percaya Tuhan. Bahkan aku berdoa, berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu.
Berkati hubungan persaudaraan mereka Tuhan. Berkati anak-anak cucu yang studi sekolah. Pergaulan yang baik dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Bahkan berkati para orang tua, orang yang bekerja dengan pekerjaan yang mendatangkan hasil yang seiring dengan kehendak firman-Mu. Apa yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, semua anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil dan Tuhan buat beruntung. Sehingga minggu depan kami datang lagi ke rumah-Mu beribadah dan kami membawakan hasil kerjaan kami, persembahan kami untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya setiap kami tidak akan pernah kekurangan karena ada Allah Tuhan penolong yang ajaib. Kalau ada yang sakit tempat ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Hai sakit penyakit, keluar dari tubuhmu. Keluar dalam nama Yesus. Engkau tidak berhak. Keluar dalam nama Yesus. Roh Tuhan mengisi. Roh Tuhan ada dalam anak-anak-Mu. Membuat tubuh jiwa roh mereka kuat sehat kembali. Yang di rumah sakit, Tuhan tengok, Tuhan tolong, Tuhan jamah. Bahkan Tuhan kirim orang-orang pemerhati untuk berdoa membangun iman mereka. Ketika iman mereka dibangun, kesembuhan pasti dialami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang merindukan pekerjaan, Tuhan berkati dengan pekerjaan yang baru. Pasangan hidup juga Tuhan tolong, anugerahkan kepada mereka. Yang ingin turunan, Tuhan berikan keturunan pada waktu dan cara Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati gereja ini. Amen. Dari gembala, pengurus semua jemaat, semua full timer pelayan Tuhan. Hamba berdoa semua dilimpahi dengan berkat-berkat Tuhan. Karena Tuhan berkata demikian ketika kita akan berpisah. Allah akan menghadapkan wajahnya kepada setiap bapak, ibu, saudara dan saya. Dan aku akan menikmati damai sejahteranya. Dan kemuliaan sinar wajah Allah dipancarkan dari sorga ke dalam kehidupanmu masing-masing. Dan nikmatilah kasih karunia yang melebihi dari orang-orang yang mujur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat cinta kasih, pengampunan, penebusan dari Kristus Yesus, dan berkat pertolongan, persekutuan pemeliharaan dari Rohul Kudus mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Engkau hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Yang percaya, yang diberkati, katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati.